Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu wa ma qara'na ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa salihin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin. Syalillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha. Khususan ila awliya'i tis'ah alladzina yujahiduna fi baladina Indonesia. وخصوصا إلى ولي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع العلماء العاملين خصوصا إلى الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني الشيخ زينودين بن علي بن أحمد الشافعي الكشيني المالباري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhussu khususan ila Haji Ahmad Imam Mawardi. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi. Syallamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wasyu'batu tasi'atu wa thalathun. Adapun cabang ke-39, al-ikhtirasu ialah menjaga diri anil malil harami dari harta haram, qariba wa nahwihi seperti riba dan sejenisnya. Jadi tidak boleh mengkonsumsi riba. Contohnya begini, misal temannya mau minjam, saya pinjam uangnya berapa? 100.000. Ya, saya perbolehkan minjam 100.000 asalkan harus ada kesepakatan nanti kamu bayar 150.000. Harus dilebihkan. Wajib. Oke? Gak boleh. Tapi semisal tidak ada kesepakatan, ketika akad, saya pinjam bos berapa? 100.000. Nanti ketika nyaur, ini uangnya, loh ini kok ada lebihnya 20.000. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu bahkan dianjurkan. Membayar hutang melebihi itu dianjurkan. Dengan catatan tidak disepakati ketika akad pinjam meminjam. Sebagai tanda terima kasih karena telah membantu di waktu kesulitan. Fayajibu maka wajib ayatlubah apa dia mencari al-kasbal halal, usaha atau kasab yang halal.
Kazaraatin seperti pertanian. Pertanian itu halal. Wa tijaratin dan perdagangan. Bahkan dawuhnya ulama termasuk tanda-tanda kiamat orang tidak mau bertani. Itu tanda-tanda kiamat. Wasunatin dan pertukangan. Pertukangan, Pak Tukang. Qala berkata ba'dul arifina, siapa sebagian ahli marifat, tarkul kasbih, adapun tidak kerja, ala thalathati aujuhin, ialah karena 3 alasan. Orang tidak kerja itu 3 alasan. Yang pertama, imma kasalan, ada kalanya malas, wa imma taqwan, dan ada kalanya takwa, sudah pol ketakwaannya, wa imma khaufan, dan ada kalanya khawatir, minal arih, dari celaan, wa himyatan, dan gengsi. Yang terakhir ini tidak baik. Faman tarokahu, faman maka adapun siapa, tarokahu ialah yang dia meninggalkan kasab, kerja, kasalan karena malas, fala budda maka harus lahu baginya, minas su'alih, dari meminta-minta. Ngemis tidak apalagi orang Islam tidak boleh ngemis. Bahkan ada ulama yang mengharamkan, haram, tidak boleh ngemis. Tapi kalau ada pengemis, gimana? Ada yang memperbolehkan memberi, ada yang tidak, dengan niatan agar dia, kok kalau ngemis itu gak banyak dapatnya ya, saya kerja saja, dengan niatan agar dia termotivasi untuk bekerja. Kalau setiap pengemis dikasih terus, nanti dia nyaman dengan profesinya, sehingga tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain. Fala budda maka harus lahu baginya, tidak bisa menghindar maksudnya, minas su'ali, dari meminta-minta. Waman adapun man, tarokahu ialah yang dia meninggalkan kasab, taqwan karena takwa. Maksudnya ini takwa bukan takwa dalam ilmu tasawuf. Maksudnya karena dia takut tidak nyaman atau takut hal-hal yang lain. Fala budda maka harus, tidak bisa menghindar, lahu baginya, minat tomaih, dari mengharap, fima, dari apa, bi aidinas, yang berada di tangan-tangan manusia. Jadi setiap muslim harus punya aktivitas yang bisa memberikan manfaat, dan bisa dengan manfaat itu dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wal aklih, dan makan bidinihi, dengan agamanya. Jadi diniatkan itu tidak boleh. Ada target, ada akad, tidak boleh. Saya kalau tidak diberi ini, saya tidak akan menjadi seorang dai. Tidak boleh menarget seperti itu, tidak boleh.
Kalau tidak begini saya tidak akan melakukan ini. Meminta itu tidak boleh. Tapi kalau ketika kalian melakukan aktivitas seperti aktivitas keagamaan, ada seseorang yang memberikan hadiah, itu tidak apa-apa. Tapi mengharap, tomak, dan dia tidak melakukan ketika tidak diberikan, itu yang tidak boleh. Itu namanya transaksional. Wadzalika, adapun tomak haramun ialah haram. Waman, adapun man tarokahu, yang ialah yang dia meninggalkan kasab, khaufan, karena khawatir, minal arih, dari celaan, wahamiyatan, dan karena gengsi, fala buddah, maka dia tidak bisa menghindar, tidak boleh tidak, lahu baginya, manis sarikoti, dari mencuri, naudzubillah. Apapun kekreatifannya, punya kreativitas, punya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang itu menghasilkan cuan, itu tidak masalah. Yang penting tidak sampai mencuri. Bisa desain. Kemarin itu yang kesini ada satu yang rambut panjang ya, di acara itu bagian desainernya. Itu dapat cuan, gak apa-apa. Yang penting halal. Waqala, dan berkata ba'duhum, siapa ulama, man, adapun man, iktasabah, ialah yang bekerja, man, liyasunah, agar dia menjaga, wajhahu, kehormatannya, anil mas'alatih, dari minta-minta, ja'ah, maka dia datang, yaumal kiamatih, di hari kiamat, wa wajhuhu, adapun wajahnya, kal qamarih, ialah seperti bulan, kal qamarih, ialah seperti bulan, wasalimah, dan dia selamat, mim minanir rijal, dari ungkit-ungkitannya orang-orang lain, allati, yang hiya, yang adapun itu, afqaluh, ialah lebih berat, minal jibal, dari gunung. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang bekerja agar dia terhindar dari meminta-minta, maka di hari kiamat wajahnya seperti rembulan, dan di dunia dia selamat dari ungkitan-ungkitan orang-orang yang memberi, dan perkataan-perkataan seperti itu lebih berat daripada gunung. Jadi jangan sampai kita mengemis, menjadi peminta-minta, itu membuat risih. Jangan sampai. Kadang sampai memaksa, menodong, enggak boleh. Haram, kalau sampai menodong itu haram. Ayo, mana uangnya? Itu enggak boleh, itu haram. Ngemis saja tidak boleh, karena walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya, dan orang-orangmu. Jangan sampai menjatuhkan harga diri dengan meminta-minta, apalagi di jalanan, di tempat umum. Orang Islam itu mulia. Bekerja dengan apapun,
tijarah, berdagang. Saya punya adik kandung, itu masih muda, masih umur 16-an, 17 ya. Kalau sekarang paling 19-an lebih. Itu jual beli parfum. Jadi setiap mau berangkat ke kampus itu naruh parfum di toko-toko. Jadi pulangnya mampir ke toko-toko buat isi bensinnya, buat kebutuhan kampusnya, dan naruh di pondok-pondok parfum, sarung juga. Memang beliau aktivis. Bahkan kadang saudara-saudaranya termasuk saya itu dikasih hasilnya. Jadi biaya kuliahnya, aktivitasnya itu seperti itu. Itu namanya tijarah, perdagang. Dan saya kalau tidak sibuk ngajar di pondok ketika pulangan, ya jual beli buah-buahan dan lain sebagainya, bantu orang tua. Iya, kecuali sibuk. Dan Rasulullah pun begitu, berdagang. Ketika beliau sibuk perang, sibuk berdakwah, harta ghanimah yang digunakan boleh harta ghanimah, karena telah meluangkan banyak waktunya sehingga tidak sempat Namun sebelum beliau berdakwah, beliau berdagang dan lain sebagainya. Ketika berdakwah, memaksimalkan dakwahnya, rezekinya ada-ada saja. Wa qala, dan berkata badul ulama, siapa sebagian ulama, talabul kasbi, adapun mencari usaha, lazimun ialah wajib. Lazim pakai bahasa lazim, semestinya. Katalabil ilmi, seperti mencari ilmu. Tapi biasanya kalau mencari ilmu jangan disibukkan dengan kasab, pasrah saja sudah. Kalian kan mendapatkan kiriman dari orang tua. Jadi fokus. Nanti ketika sudah lulus, ya fokus kerja, enggak apa-apa. Ketika ngajar, ya fokus ngajar. Pokok setiap amanah itu difokuskan. Insya Allah masalah rezeki Allah yang mengatur. Bahkan guru-guru saya itu mengatakan, ketika kamu ditakdirkan mengajar harus totalitas, tidak akan keteteran. Ecamkan perkataan saya, sampai bilang begitu. Yang penting totalitas, maksimalkan semua aktivitas kebaikan. Wa huwa, adapun talabul kasbi, mencari pekerjaan, arba'atu anwa'in, ialah 4 macam. Fardun ialah fardu wajib. Wa huwa, adapun fardu, tingkatan bekerja yang pertama wajib. Kasbu aqallil kifayatih, ialah bekerja secukupnya. Linafsihi, untuk dirinya. Wa iyalihi, dan keluarganya. Wa dinihi, dan agamanya. Untuk menutupi kebutuhan diri sendiri wajib, keluarga wajib. Bahkan satu suapan nasi yang diberikan kepada istri, kullu ma anfaqtahu ala imraatihi atau ala imraatika fahuwa shadaqatun aw kama qala. Setiap apa, satu suapan nasi yang diberikan kepada istrinya itu bernilai sedekah, pahala. Bahkan lebih banyak pahalanya daripada diberikan kepada orang lah. Jadi yang pertama, kalau pengen beli-beli, yang diberikan dulu siapa?
istrinya, kemudian anaknya, orang tua, kemudian orang lain. Dan kebutuhan agama, sholat, beli sarung, niatnya tidak apa-apa karena pengen ketika sholat bagus, tidak ada niatan riya, enggak apa-apa. Beli baju takwa agar kalau sholat enggak pakai kaos saja, tapi sah. Niatannya litajamul, untuk memperindah saja, bukan tafakhur untuk sombong. Wa mustahabun, dan kerja yang sunnah, ada kerja sunnah. Wa huwa, adapun mustahab, kasbuz zaid, ialah mencari lebih. Sebenarnya kebutuhannya sudah cukup, tapi kerja lagi untuk lebih. Ala dzalika, atas itu, liwasiyah, untuk menyenangkan, bihi, dengan kelebihan harta, fakiran, kepada orang fakir. Kenapa kamu kok masih kerja padahal sudah terpenuhi kebutuhannya? Nah, ini nilai dakwahnya. Niatannya bukan menumpuk harta, tapi untuk dibagikan kepada orang fakir miskin. Au yasilah, atau dia ingin menyambung, bihi, dengan lebihnya, rahiman, kepada saudara-saudaranya, sanak famili. Kamu kok kerja lagi padahal di rumahnya sudah ada beras, sudah ada lauk pauknya. Iya, saya mau silaturahim. Kan adabnya orang silaturahim itu membawa sesuatu meskipun sedikit, ya, diberikan kepada saudara-saudara. Nanti kalian kalau ke rumah temannya, bawalah meskipun 2 bungkus nasi, atau 2 bungkus apalah, atau beli di Indomaret makanan ciki-ciki 20.000, yang penting ada yang dibawa, makan bareng sama tuan rumah. Nanti tuan rumah kan memberikan makan, kan seneng. Itu namanya silaturahim. Wa huwa, adapun hal itu, cari kerja dengan niatan silaturahim, memberikan fakir miskin, afdaluh, ialah lebih utama, min naflil ibadah, daripada sholat sunnah. Sholat sunnah terus, sehingga keteteran yang lain enggak boleh. Kalau Rasulullah ada waktu untuk sholat sunnah, ada waktu juga untuk silaturahim. Khususnya nanti ketika pulang, izin kepada orang tua, kalau memang niat silaturahim, boleh, bahkan itu dianjurkan. Mumpung masih muda-muda. Nanti kalau sudah punya istri, harus sama istrinya. Nabung sekarang nggak apa-apa, dikatalis nabung. Kenapa? Nanti mau ke rumah teman, nggak apa-apa. Niatnya bagus. Berarti niatnya itu bukan menumpuk harta. Yang tidak boleh, yang diharamkan menumpuk harta agar kebanggaan. Itu namanya mempersiapkan harta untuk kebutuhan. Nabung untuk hal-hal kebaikan itu bukan menimbun harta, bukan, tapi mempersiapkan untuk dipergunakan. Niatkan semua harta yang dikumpulkan untuk dipergunakan. Insya Allah sebelum mati akan dipergunakan. Kalau niatnya ditumpuk, bisa jadi nanti mati hartanya belum digunakan. Eman. Wa mubahun, dan mubah. Wa adapun mubah, kerja yang boleh-boleh saja. Kasbuz zaid, ialah bekerja untuk tambahan. Ala dzalikah, atas kebutuhan itu, litanaumih, untuk kenikmatan. Kalau kita tirakat, jangan ngajak orang lain,
Ya, tidak makan ini. Jangan ngajak orang lain. Kalau tirakat sendiri. Keluarganya jangan diajak tirakat, berikan kenikmatan. Illa ma harrama bani Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Siapa nabi Bani Israel? Nabi Yakub ya? Banyak ya. Tapi Bani Israel yang di situ lupa saya siapa. Itu mengharamkan mengkonsumsi hal-hal yang nikmat seperti daging. Tapi untuk orang lain enggak, ala nafsihi. Jadi kalau mau tirakat jangan ngajak orang lain. Semisal saya tirakat tidak mau makan yang enak-enak, boleh untuk diri sendirinya, keluarganya jangan. Berikan yang enak agar bahagia. Wa tajammuli untuk keindahan. Beli-beli pakaian dan yang lain untuk tajammul, untuk memperindah diri. Bukan karena sombong, boleh. Wa haramun dan haram. Wa huwa adapun haram kasbuma ialah bekerja apa amkanah yang menimbulkan apa ma atau mengantarkan apa ma litafakhuri untuk bangga-banggaan. Tidak boleh bangga peteteng dadanya kalau berjalan di depan. Rasulullah itu orangnya tawadhu. Bahkan kalau diajak komunikasi, nolehnya itu bukan noleh lehernya saja. Semisal dipanggil, dan tidak begitu. Kalau Rasulullah berkomunikasi, berbalik seluruh badannya, menghormati orang yang ngajak bicara. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah itu ketika berjalan lebih banyak melihat ke bawah daripada melihat ke atas. Itu bentuk. Dulu Rasulullah didatangi para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana saya kalau berpenampilan baik? Baju saya bagus, saya bagus." Tapi tidak niatan tafakhur ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah, suka dengan keindah. Jadi kalau kalian pakai baju takwa, pakai lengan panjang, itu niatkan keindah, bukan sombong. Bukan niatan dipanggil biar dipanggil ini atau ini enggak. Kada begini naqalah mengutip hu pada dza ba'duhum siapa sebagian ulama an tuhfatil muluk dari kitab tuhfatil muluk. Faqaulun nazim adapun perkataan nazim tuhramu lafaz tuhramu ai maksudnya ini tarazta apabila kamu menjaga anil manhiyi dari hal-hal terlarang fi ta'am baik makanan wal mali dan harta fa antah maka adapun kamu tuhramu ialah dimuliakan aitu azzamu maksudnya dimuliakan indallahi ta'ala di sisi Allah ta'ala. Qala berkata an-nadhimu siapa nadhim waziyama dharfin wala wanqad nuhi anfik bima rufin wa illa ta'thamu. Gimana lagunya ini? Waziyah dan jagalah pakaian wa ma'dharfin beserta wadah perabot gak usah mewah-mewah, yang penting sesuai. Walahwan dan permainan qad nuhiyah yang dilarang, yang sungguh dilarang. Anfik berilah infak bima'rufin dengan baik wa illa apabila tidak ta'thamuh kamu berdosa. Dzakaroh menyebut an-nadhimu siapa nadhim. Jadi
fi hadzal baiti, di dalam bait ini, thalathah syu'abin, 3 cabang, 3 hal yang harus dijaga oleh diri kita. Yang pertama pakaian, perabot dan permainan, dan yang ketiga adalah menginfakkan kebutuhan keluarga itu dengan hal-hal yang halal. Fayuqalu, maka dikatakan, bil atfih, dengan diatofkan, alal adadis sabiki, atas jumlah yang sebelumnya. Alal adadis sabiki, atas jumlah yang sebelumnya. Ayo diartikan. Nanti kalian kalau pulang sudah hatam, kalau sudah lama mondok, dilihat, oh dulu saya ngartikan ini. Kalau kosong artinya, loh saya dulu kalau mondok nggak ngartikan, oh saya malas dulu. Dilihat sama saudara-saudaranya, loh kok kosong semua kitabnya mas, apalagi nggak bawa kitab. Oh nggak boleh ini. Kalau ada orang minta amal masjid ke rumah kita dan saya tahu bahwa uang itu tidak sampai ke masjid, itu bagaimana Ustaz? Enggak boleh. Itu namanya penipuan. Kalau pengen menyumbang ke masjid, ya langsung ke takmirnya saja atau langsung ke kota amal masjid. Wasyubatul arbaun, adapun cabang yang ke-40, al-ihtirazu, ialah menjaga, hati-hati sama, anil libasi, dari pakaian-pakaian, al-muharrami, yang diharamkan. Pakaiannya ambil di toko tapi belum bayar, belum tahu orangnya, penjualnya belum tahu, enggak boleh. Wa tazayyuni, dan berhias, al-muharrami, yang diharamkan. Pakai pakaian sutra 100%, ya malah gak boleh. Sarung sutra 100%, gak boleh malah itu. Yang boleh maksimal itu setara 50% sutra, boleh. Kalau penjualnya sutra 100%, tapi itu bisa boleh karena kadang penjualnya itu berbohong, ya. Itu bukan 100%. Kalau 100% itu haram. Wadzurufi, dan usaha-usaha al-muharramati, yang diharamkan. Aktivitas-aktivitas yang diharamkan. Fayahrumu, maka haram, ala rajuli, atas seseorang, al-balighi, yang baligh, wal khuntha, dan waria, laki-laki tapi berlagak perempuan, atau seseorang yang mempunyai 2 alat kelamin. Istimalul hariri, apa, memakai sutra. Wama, dan apa, aktsaruhu, adapun yang lebih dominan, harirun, ialah sutra, waznan, timbangannya. Tidak boleh memakai pakaian yang lebih dominan bahannya dari sutra. Tidak boleh. Wal mansuju, dan yang ditenun, kulluhu, semuanya, au ba'duhu, atau sebagiannya, bidhahabin au fiddatin, dengan emas atau perak. Bajunya dilapisi emas, atau laki-laki pakai cincin emas, tidak boleh. Wal mumawwahu, dan yang dilapisi, bi ahadihima, dengan salah satu emas atau perak. Idza hasalah, apabila timbul, mimma dukirah, dari apa yang telah disebut, syai'un, apa sesuatu, bil ardih, dengan penampakan, alan narih, atas api. Semisal dilapisi emas, ketika dibakar kok emasnya itu tampak ada, itu
tidak boleh, kecuali sangat sedikit, ketika dibakar habis hilang, itu tidak apa-apa. Illa ayyasda'ah, kecuali tayeng, rusak, adzahabu awil fiddatu, apa emas atau perak, kecuali emas peraknya sudah rusak dicampur dengan bahan pakaian, semisal semisal ada tambang besi, di situ ada campuran emas yang sudah rusak, dibuat wadah minuman atau yang lain, tapi sudah tidak terbaca emasnya, tidak masalah, tidak bisa dihindari itu. Fala yahrumuh, maka tidak haram, dzalika, apa hal itu. Wa yarmu, dan haram aidon juga, ala dzakari, atas orang laki-laki, walau sobian, meskipun sobi, anak kecil, walau wal unsa, dan perempuan, walau saghiratan, meskipun bocah cilik, istimalu awani dzahabi wal fiddati, apa memakai wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Istimalu, apa memakai awani dzahabi, wadah-wadah emas, wal fiddati, dan ini mutlak, laki-laki, perempuan, anak kecil, semuanya tidak boleh memakai wadah emas dan perak. Fayahrumuh, maka haram, ala wali saghirih, atas wali anak kecil, as-saghirati, anak kecil perempuan, tamkinuha, apa memperbolehkannya, min istimali dzalika, dari memakai hal itu. Orang tuanya juga diharamkan memperbolehkan anak kecil memakai wadah emas atau perak. Wa yahrumu, dan haram aidon juga, iktinauha, apa menyimpan wadah yang dari emas dan disimpan, tidak boleh. Ya, lebih baik dijual, uangnya digunakan untuk hal-hal yang positif. Ka'ayyadu'aha, seperti hanya menaruhnya, ala rafi, di atas rak, min ghairi istimalin, tanpa memakai, ya, tidak boleh. Sawaun, sama halnya, kana ada, al-ina'u, apa wadah, kulluhu, apa semuanya emas perak, au baduhu, atau sebagian, walau qalilan, meskipun sedikit. Nanti ada perinciannya kalau perak, ya. Kalau perak ada perinciannya, di kitab-kitab fikih ada perinciannya. Min ahadihima, dari salah satu emas dan perak, au min huma, atau dari emas dan perak, tidak boleh. Pakai wadah biasanya aja. Sawaun, sama halnya, kanah ada, al-ina'u, apa wadah, saghiran, ialah kecil, au kabiran, atau besar, jiddan, sangat kecil. Meskipun gelasnya kecil, biasanya buat untuk minum air zam-zam itu terbuat dari emas, misal, enggak boleh. Fayahrumu, maka haram, al-mirwaduh, apa pengoles celak. Kayak kita kan sebelum tidur kadang memakai celak, olesannya itu terbuat dari emas, tidak boleh. Wal mungku wal mukhulatuh, dan wadah celak terbuat dari emas, tidak boleh. Wal ibritu, dan jarum, tidak boleh. Wal khilaluh, dan congkelan gigi, apa namanya itu, tusuk gigi. Kalau congkelan gigi rusak giginya nanti. Tusuk gigi terbuat dari emas, enggak boleh. Wal mir'atu, dan cermin. Wal mil'aqatu, dan sendok, tidak boleh sendok terbuat dari emas, ada-ada aja ini, ya. Wal mistuh, atau wal mustuh, dan sisir. Wal mikhbaratuh, dan pedupan, tempat untuk bakar kemenyan itu, ya, terbuat dari emas, untuk bakar dupa, tidak boleh. Wanah dan sejenisnya. Qala, bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa,
Labisah yang ialah yang dia memakai al-harirah sutra fid dunya di dunia, albasahullahu maka Allah memakaikan padanya yaumal qiyamah di hari kiamat sauban pakaian min narin dari neraka. Barang siapa yang di dunia memakai pakaian sutra 100% sutra, maka di hari kiamat dia akan diberi pakaian yang terbuat dari neraka. Ai maksudnya man barang siapa labisah yang dia memakai al-harirah sutra minar rijal orang laki-laki, kalau perempuan enggak apa-apa, fid dunya di dunia, amidan sengajanya ini yang tidak boleh. Kalau semisal diberi kain sama orang dijahit dipakai gak tahu kalau itu sutra 100%, tidak masalah, namanya gak diniat, gak sengaja. Apa-apa yang tidak sengaja tidak berdosa, diampuni oleh Allah, itu khotok. Tapi kalau kesalahan yang disengaja itu yang membuat dosa, maka janganlah kalian dalam aspek perkataan sengaja menyakiti orang lain, dalam aspek perbuatan sengaja menyakiti orang lain, dalam aspek pakaian sengaja memakai pakaian sutra. Tidak boleh menyengaja membuat kesalahan. Sungguh 1000 kali kesalahan yang tidak sengaja jauh lebih baik daripada satu kesalahan yang sengaja. Jadi kalian melihat orang lain berbuat salah kepada kalian, anggaplah itu ketidaksengajaan, sehingga tidak ada niatan untuk balas dendam. Balas dendam kalian pasti itu sengaja, tapi kesalahan orang lain yang dilakukan kepada kalian belum tentu itu bersumber dari kesengajaan. Aliman dan tahu, bi ghairi daruratin dengan tanpa darurat, kecuali darurat. Di rumahnya kebakaran, kebetulan ada satu kain yang tidak terbakar, itu kain sutra. Kalau tidak pakai itu telanjang kalian, nanti kelihatan lato-latonya nanti. Maka wajib, tidak masalah pakai itu ya, daripada kelihatan lato-latonya. Albasahu maka Allah pakaikan padanya, maka albasahu maka memakaikan padanya Allahu siapa Allah yaumal qiyamati di hari kiamat sauban. Sauban itu bisa arti pahala atau pakaian. Jadi kalau ada namanya sauban dipakai aja, karena sauban itu artinya pakaian. Tapi mungkin sauban yang di sini itu artinya paha. Dikasih nama seperti itu diharapkan rajin-rajin mengerjakan amal-amal yang mengandung pahala. Min narin dari neraka, jazaan sebagai balasan, bima terhadap apa amilah yang dia lakukan. Barang siapa yang sengaja memakai pakaian sutra padahal dia tidak dalam keadaan darurat, maka Allah akan berikan kepadanya pakaian neraka terbuat dari api di hari kiamat. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa labisah ialah yang dia memakai al-harirah sutra fid dunya di dunia, lam yalbashu maka dia tidak akan memakai sutra, lam yalbasuh maka dia tidak akan memakai sutra fil akhirati di akhirat. Barang siapa yang dia memakai sutra di dunia, sutra terus yang dipakai, nanti di akhirat tidak akan mendapatkan kemewahan. Kemewahan kalian nanti di akhirat. Di dunia secukupnya saja. Wa qala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun man labisah ialah yang dia memakai thaubah syuhratin pakaian yang
karena ingin dikenal, memakai baju karena pengen suhroh terkenal, a'radah maka berpaling Allahu siapa Allah anhu darinya, hatta yada'ahu sampai dia menaruhnya kembali, mata yada'uhu kapan dia menaruhnya, mata yada'uhu kapan dia menaruhnya. Jadi barang siapa yang memakai pakaian karena ingin suhroh terkenal, maka Allah berpaling darinya. Terkenal itu jangan diniatkan. Terkenal itu bukan sebuah cita-cita. Terkenal itu sebuah takdir. Gak usah pengen cita-cita terkenal, pusing sendiri nanti ini. Bahkan bisa menghalalkan segala cara. Gak usah. Berbuatlah baik teruslah berbuat baik. Gak usah mikirin kanan kiri, teruslah berbuat baik. Wal makna adapun artinya, man adapun man, labisah ialah yang dia memakai, saubah takabburin, pakaian karena takabbur, sombong, waftikharin dan bangga, lam yanzur maka tidak melihat Allahu siapa Allah, lam yanzur maka tidak melihat Allahu siapa Allah ilahi padanya, nadharah rahmatin dengan pandangan rahmat, fayusaghiruhu maka Allah kecilkan dia, fil uyuni dalam pandangan-pandangan hamba, wa yahkiruhu dan Allah hina dia, fil qulubi dalam hati-hati hambanya. Jadi barang siapa yang memakai pakaian karena takabur dan karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat. Allah kecilkan dia di pandangan orang lain, Allah hinakan dia di hati orang lain. Maka janganlah sampai, kalau kalian semisal punya baju baru dipakai, ada niatan sombong, taruh dulu sampai bisa menjaga hati. Baru kalau sudah butuh pakaian ini karena yang lain sudah dicuci semua, ini dipakai karena kebutuhan. Atau meskipun tidak begitu, niat makainya itu tajamul, biar indah, enak dipandang. Orang yang melihat itu seneng, gak apa-apa. Waqala dan bersabda Sayyidul awalin wal akhirin, siapa pemimpinnya makhluk mulai dari awal, wal akhirin dan sampai akhir. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Nabi Muhammad dijuluki Sayyidul awalin padahal lahir Nabi yang terakhir? Kan ada Nabi Adam, Nuh, Idris, semua ada. Karena nur cahaya Nabi Muhammad itu sudah diciptakan qabla ayakhluqa Adamah min tinil lazib, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ketika diciptakan, Nabi Adam masih di antara ruh dan jasad. Nabi Adam sudah melihat nur Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ada sebelum semuanya ada. Maksudnya bukan semua di akhirat, bukan di dunia. Nabi bersabda, la ta'kulu, janganlah kalian mengkonsumsi, janganlah kalian makan, fi aniyati dhahabi, memakai dengan wadah-wadah emas, dilarang, wal fiddati dan perak, wala tasrabu dan janganlah kalian minum, fi sihafiha di dalam piring-piring emas dan perak, ail aniyati emas, wadah-wadah. Faidatun, kisah yang berfaidah. Ini ada kisah yang berfaidah. Ruwiyah diceritakan, ada sebuah cerita Annal Hasan al-Basri, bahwasanya
Hasan dan Al-Basri, wa farqadan, dan orang yang khusyuk. Ada orang khusyuk tidak berilmu, bertemu dengan Hasan Al-Basri, orang yang khusyuk tapi berilmu, sering belajar, banyak baca kitabnya. Ijtama'a, keduanya berkumpul, ala walimatin, atas undangan walimah. Ada dua ulama yang sama-sama menghadiri undangan walimah. Fal Hasanu, adapun Syekh Hasan, alimun, ialah orang alim. Wa Farqad, adapun Farqad, orang khusyuk ini, abidun, ahli ibadah. Ahli ibadah tapi tidak banyak bacaan kitabnya, tidak berilmu. Wa fil walimah, dan di dalam acara walimah, sihafun, adapun banyak-banyak piring, sihafu dhahabin, adapun banyak-banyak piring emas, wal fiddatin, dan perak. Fiha, ialah di dalam piring, al khasif, adapun tumpukan anggur, al khasifu, adapun tumpukan anggur, wa huwa, adapun khasif, jumlatun, tumpukan kurma ya, bukan anggur. Khasif itu dalam kamus tumpukan apa? Kurma. Tumpukan jumlatun, ialah tumpukan minat tamri, dari kur. Fal amal Hasanu, adapun Syekh Hasan, fajalasah, kemudian dia duduk, kemudian ialah dia duduk, ala ta'ami, atas makanan itu. Jadi Syekh Hasan ini datang ke sebuah walimah, kebetulan tuan rumahnya menyuguhkan makanan kurma, wadahnya terbuat dari emas. Amma Farqadun, adapun orang khusyuk, fa'tazalah, kemudian minggat. Loh, ini makanan kok wadahnya emas, kemudian pergi lagi. Faja'alah, maka menjadikan Al-Hasanu, Syekh Hasan, ya'khuduh, dia mengambil, al-khasifah, tumpukan kurma, yufarriguhu, beliau kosongkan, minas sohfatih, dari piring, wa yada'ahu, dan dia letakkan kurma itu, alal khubzih, atas kurma, atas roti, wa yakuluhu, dan dia makan. Enak ya, diundang ke walimah, dikasih wadah emas, ada anggurnya, ada roti. Syekh Hasan tidak menolak, diambil anggurnya, ditaruh di roti, kemudian dimakan sama roti. Kurmanya dimakan sama roti, enak, manis-manis, kenyal-kenyal ya. Piringnya ditaruh. Yang khusyuk ini langsung minggat, langsung pergi. Itu kan perasaan kepada tuan rumah. Kalau Syekh Hasan enggak, anggurnya dimakan, rotinya dimakan. Titik dakwahnya, aspek dakwahnya di mana? Diambil wadahnya, ditaruh di tempat lain. Ini enggak boleh, jangan. Makanannya tetap dimakan. Tsummal tafatah, kemudian Syekh Hasan menoleh, waqalah, dan dia berkata, ya Furaikid, wahai anak kecil. Orang khusyuk kecil langsung disindir sama Syekh Hasan. Ulama kecil, khusyuk tok, minggat kalau disuguhkan seperti ini. Halla sona'ta hakada, mengapa kamu tidak berbuat seperti ini saja? Halla sona'ta hakada, mengapa kamu tidak berbuat seperti ini saja?
Kenapa kamu kok gak seperti ini saja, kok langsung minggat? Kasihanlah tuan rumah, sudah sibuk-sibuk menyuguhkan makanan kamu tinggalkan karena wadahnya terbuat dari emas. Bukan begitu caranya. Faro'a, maka melihat Al-Hasanu, siapa Hasan, Syekh Hasan, anna tafrighah, sungguh mengosongkan, laisah, bukanlah istimalan, memakai. Yang haram itu kan memakai wadah. Kalau Syekh Hasan kan tidak, ada wadah berisi kurma. Sama Syekh Hasan tidak dipakai, dikosongkan, dipindah. Kemudian setelah dipindah ambil roti, pemanisnya kurma dimakan. Itu kan bukan memakai, memindah. Bahkan izalatan, berupa menghilangkan, lil mungkari, perkara fajamaah, maka Syekh Hasan mengumpulkan, bifikhihi, dengan pemahamannya, ilmu fikihnya, wa baina sunnatil walimah, dengan antara sunnah walimah. Apa semisal kalian diundang, sunnah kan makan, kemudian kok dalam resepsinya ada keharamannya diperbaiki, makannya tetap enak, ini kenyang, cerdas. Berarti Syekh Hasan ini ya cerdas. Makanya kalau pengen jadi tasawuf harus belajar fikih. Fathul Qorib nggak pernah belajar, langsung belajar Ihya Ulumuddin. Wah, langsung sesat. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tasandaqah. Orang yang tasawuf saja tidak belajar fikih nanti jadi sesat, zindik. Bil aklih, dengan makan, wajabrih qalbid da'i, dan menyenangkan hati pengundang. Jadi kalian kalau diundang makan yang lahap, minum yang banyak, jangan dibungkus. Menyenangkan orang yang mengundang. Diundang makannya sedikit, kayak enggak lahap, kayak enggak enak, itu perasaan. Pernah saya diundang oleh seorang profesor, diundang makan di Jember. Saya bawa teman, makannya dikit saja, langsung profesor itu pindah. Saya gak enak juga, sampai langsung pindah, ditinggalkan. Kita berdua ditinggalkan. Saya makan enak, lahap banyak, kenyang. Saya gak enak sampai ke profesor ini. Sudah diundang, diajak makan. Kemudian saya contohkan teman saya ini makan banyak, akhirnya makan juga banyak. Nyampe rumah profesor ini, saya langsung ambil pisang, saya makan banyak. Akhirnya senang, tuan rumahnya senang. Jadi menyenangkan yang mengundang. Wa izalatil munkar, dan menghilangkan kemungkar. Wa ta'limil ahkami, dan mengajarkan hukum-hukum al-fiqhiyati fikih. Jadi kalian jangan, memang seneng ya belajar ilmu tasawuf itu, kedengarannya seneng, tapi tidak boleh ditinggalkan belajar fikih. Banyak orang tasawuf tidak bisa melaksanakan sholat secara fikih, banyak. Walihada, dan karena itu, sogoroh, mengecilkan, siapa Hasan, ismahu, namanya Farqad. Namanya kan Farqad, orang husu ini. Dipanggil apa sama Syekh Hasan? Furaikid. Dipanggil dengan panggilan kecil, itu menandakan bahwa
orang ini tidak alim dalam ilmu fikih. Faqalah, kemudian Syekh Hasan berkata, ya Furaiqat, wahai Furaiqat, ta'ridon, menyinggung, bil ingkari, karena ingkar. Terakhir, wasubatul hadiyatu wal ithru wal arbaun, adapun cabang yang ke-41, al ihtirasuh, ialah menjaga, anil la'bih, dari main-main, al manhiyih, yang terlarang, kal kimari, seperti judi. Kata Omai Rama apa? Bukan jundi ya, judi. Wazimar, dan seruling. Tapi ada ulama yang memperbolehkan, tapi mayoritas mengharam. Wassafarah, dan peluit, banyak ulama yang mengharamkan, tapi ada sedikit yang memperboleh. Kalau ikut yang mengharamkan tidak boleh. Upacara sama kemah pramuka gitu pakai peluit ya, itu ikut yang membolehkan saja itu. Kalau ikut yang mengharamkan, wal autar, dan gitar-gitar. Fal kimar, adapun kimar, bikasril qaf, dengan kasrohnya qaf. Wa huwa, adapun kimar, mulaghabatun, ialah mancing-mancing menang, lomba menang-menangan, bi akhdil ma'ali, dengan mengambil harta, fi anwa'il la'bih, dan macam-macam permainan. Kalau permainan menggunakan harta haram tidak boleh. Boneka apa itu? Boneka iya, itu tidak boleh itu. Wazimarati, dan zimarah, iya, adapun zimarah, at-taghani, ialah nyanyi-nyanyi, binahwil qasabi, dengan seperti bambu. Seruling tidak boleh. Wassafarah, dan peluit, prit, itu tidak boleh menurut mayoritas hiya, adapun safarah, at-taghani, ialah nyanyi-nyanyian, binahwi waraqatin nabat, dengan seperti daun tumbuh-tumbuhan. Biasa berbunyi kan, cuwiwit, nggak boleh ya, apalagi untuk merayu perempuan. Wal autar, dan autar, ia adapun autar, khuyutun, ialah tali-tali, fi udin, di kayu. Gitar itu mayoritas ulama mengharamkan. Faqalun nazim, adapun perkataan nazim, waziyah, lafad aziyah, bikasri za wa tasdidil ya, ma'tufun, ialah atof, ala qaulihi, atas perkataan to'aman. Wal muradu, adapun yang dimaksud, bihi, dengan zia, Ustadzah Zia, al-libasu, ialah pakaian. Wa qauluhu, adapun perkataan ulama, walahwan, mansubun, ialah nasab, ma'tufun, ialah atof, aidon, juga ala qaulihi, atas perkataan ulama to'aman. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad.